Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab eksponen. Untuk materi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat 0 dan negatif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Eksponen. Untuk materi yang kedua yaitu pangkat bulat 0 dan negatif. Nah, kali ini kita masih membahas materi sifat-sifat pangkat bulat 0 dan negatif. Pada pembelajaran sebelumnya itu sudah diuraikan bahwa sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat bulat positif itu juga berlaku untuk bilangan berpangkat bulat 0 dan negatif. Nah, karena berlaku untuk bilangan berpangkat bulat 0 dan negatif, maka sifat-sifat operasi berikut berlaku untuk bilangan berpangkat bulat. Jika A tidak sama dengan 0, M dan N merupakan bilangan bulat, maka yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Berikutnya yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Terakhir yang keempat, AB pangkat N itu sama dengan A pangkat N B pangkat N. Nah, berikut ini akan kita bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat ini. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai setiap bentuk berikut untuk X sama dengan 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 2X dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, maka 2X dipangkatkan dengan negatif 1 ini sama dengan 1 per 2X. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam 1 per 2X ini. Maka didapat 1 per 2X yaitu 2 dikali 2. Nah, hasil dari 1 per 2 dikali 2 adalah 1 per 4. Jadi, nilai 2X dipangkatkan dengan negatif 1 untuk X sama dengan 2 adalah 1 per 4. Nah, berikutnya bagian yang B yaitu 2X pangkat negatif 1. Nah, ini artinya 2 itu dikali dengan X pangkat negatif 1. Berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif ini, maka untuk X pangkat negatif 1 dapat kita nyatakan menjadi 1 per X, sehingga didapat 2 dikali 1 per X. Nah, berikutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 2. Maka didapat 2 dikali 1 per 2. Hasilnya sama dengan 1. Jadi, nilai dari 2X pangkat negatif 1 untuk X sama dengan 2 adalah 1. Berikutnya bagian yang C yaitu 4X dipangkatkan dengan negatif 2. Nah, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif, maka bilangan berpangkat ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per
4x dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya kita substitusikan nilai x, sehingga didapat 1 per 4x, yaitu 4 dikali 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari 4 dikali 2 ini adalah 8, sehingga didapat 1 per 8 pangkat 2. Berikutnya, hasil dari 8 pangkat 2 ini adalah 64, sehingga didapat 1 per 64. Jadi, nilai dari 4x dipangkatkan dengan negatif 2 untuk x sama dengan 2 adalah 1 per 64. Nah, berikutnya bagian yang D, yaitu 4x pangkat negatif 2. Nah, ini artinya 4 dikali x pangkat negatif 2. Berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif ini, maka untuk x pangkat negatif 2 dapat kita nyatakan menjadi 1 per x pangkat 2. Sehingga didapat 4 dikali 1 per x pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 2. Sehingga didapat 4 dikali 1 per 2 pangkat 2. Nah, hasil dari 2 pangkat 2 ini adalah 4. Maka didapat 4 dikali 1 per 4. Nah, hasilnya itu sama dengan 1. Jadi, nilai dari 4x pangkat negatif 2 untuk x sama dengan 2 adalah 1. Nah, berikutnya bagian yang E, yaitu 1 per 2x dipangkatkan dengan negatif 3. Maka kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam perpangkatan ini, sehingga didapat 1 per 2 dikali 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, hasil dari 1 per 2 dikali 2 adalah 1. Maka 1 dipangkatkan dengan negatif 3. Nah, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif ini, maka 1 pangkat negatif 3 itu dapat kita nyatakan menjadi 1 per 1 pangkat 3. Nah, hasil dari 1 pangkat 3 adalah 1. Maka 1 per 1 itu sama dengan 1. Jadi, didapat bahwa nilai dari 1 per 2x dipangkatkan dengan negatif 3 untuk x sama dengan 2 adalah 1. Nah, terakhir bagian yang F, yaitu 1 per 2 pangkat negatif 3. Nah, ini artinya 1 per 2 itu dikali dengan x pangkat negatif 3. Nah, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif, maka untuk x pangkat negatif 3 ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per x pangkat 3. Sehingga didapat 1 per 2 dikali 1 per x pangkat 3. Nah, berikutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 2. Sehingga didapat 1 per 2 dikali 1 per 2 pangkat 3. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 ini adalah 8. Maka didapat 1 per 2 dikali 1 per 8. Terakhir, hasil dari 1 per 2 dikali 1 per 8 adalah 1 per 16. Jadi, nilai dari 1 per 2 x pangkat negatif 3 untuk x sama dengan 2 adalah 1 per 16. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menentukan nilai x dari ketiga persamaan ini,
Maka ruas kiri dan ruas kanannya harus kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, untuk bagian yang A yaitu 3X sama dengan 1/9. Nah, 3X itu mempunyai basis 3. Maka untuk 1/9 ini harus kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3 juga. Nah, 9 ini dapat kita nyatakan menjadi 3/2. Sehingga 1/9 itu dapat kita nyatakan menjadi 1/3/2. Sehingga didapat 3X sama dengan 1/3/2. Nah, langkah selanjutnya dengan menggunakan definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif ini. Maka untuk 1/3/2 ini dapat kita nyatakan menjadi 3/2. Sehingga didapat 3/X sama dengan 3/2. Nah, karena basisnya ini sudah sama-sama 3 untuk ruas kiri dan ruas kanannya, maka didapat nilai X itu sama dengan -2. Berikutnya bagian yang B yaitu 3/4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 3/X. Nah, di sini sudah terlihat bahwa basisnya itu sudah sama-sama 3. Nah, perhatikan untuk ruas kiri yaitu 3/4 dipangkatkan dengan 2. Dengan menggunakan sifat pangkat-pangkat yaitu A/M dipangkatkan dengan N sama dengan A/M dikali N, maka untuk 3/4 dipangkatkan dengan 2 ini dapat kita nyatakan menjadi 3/8. Sehingga didapat 3/8 itu sama dengan 3/X. Nah, dari persamaan ini maka didapat nilai X itu sama dengan 8. Nah, terakhir bagian yang C yaitu 2/X dikali 2/X dikurang 1 sama dengan 32. Nah, untuk bilangan yang berada di ruas kiri ini merupakan perkalian bilangan berpangkat dengan basis 2. Sehingga berdasarkan sifat perkalian yaitu A/M dikali dengan A/N itu sama dengan A/M ditambah N. Maka untuk 2/X dikali 2/X dikurang 1 dapat kita nyatakan menjadi 2/X ditambah X dikurang 1. Kemudian sama dengan 32. Nah, hasil dari X ditambah X dikurang 1 ini adalah 2X dikurang 1. Sehingga didapat 2/2X dikurang 1 sama dengan 32. Nah, berikutnya kita gunakan kembali sifat perkalian yaitu A/M dikali A/N sama dengan A/M ditambah N. Maka untuk 2/2X dikurang 1 dapat kita nyatakan menjadi 2/2X dikali 2/1. Kemudian sama dengan 32. Nah, untuk 2/2X ini dapat kita nyatakan menjadi 2/2 dipangkatkan dengan X. Sehingga didapat 2/2 dipangkatkan dengan X dikali 2/1, kemudian sama dengan 32. Nah, hasil dari 2/2 ini adalah 4. Sedangkan hasil dari 2/1 adalah 1/2. Sehingga didapat 4/X dikali 1/2 sama dengan 32. Nah, berikutnya kita pindahkan 1/2 ini ke ruas kanan dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 2. Sehingga didapat untuk ruas kiri 4/X dikali 1/2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4/X. Nah, sedangkan untuk ruas kanan itu kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 64. Maka didapat
4 pangkat X sama dengan 64. Nah, perhatikan bahwa basis dari bilangan berpangkat yang ada di ruas kiri ini adalah 4. Maka kita nyatakan 64 menjadi bilangan berpangkat dengan basis 4. Maka 64 ini dapat kita nyatakan menjadi 4 pangkat 3. Sehingga didapat persamaan 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 3. Nah, dari persamaan ini maka didapat nilai X itu sama dengan 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab eksponen untuk materi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat 0 dan negatif. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.